Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 494.1. Dia dianggap setengah dari guru jiwa tipe spiritual. Namun, dia juga punya banyak trik jahat. Magot iblisnya juga mengandung racun yang mematikan, jadi kemampuannya benar-benar tercampur. Saat ini, Masquerade Douluo sudah sangat kaku di udara. Dia seperti belatung yang diserang oleh ledakan spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Ini tidak baik, Nangong Wan ngeri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Masquerade Douluo, dia tahu bahwa situasinya tidak baik dari seberapa kaku tubuhnya, dan bagaimana Penatua Song muncul di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli apa, Masoulade Douluo adalah Douluo berjudul. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa membunuhnya secara instan. Untuk menjadi Douluo berjudul, seseorang harus sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menangani kekuatan inti jiwa. Namun, mengapa Masquerade Douluo tampak seperti dia? Namun, serangan Penatua Song juga mengekspos Huo Yuhao, meninggalkannya menghadap Nangong Wan ke labang langit. Kelabang raksasa itu menabraknya dengan aura yang menakutkan dan dominan. Namun, apa yang Nangong Wan hanya melihat seringai di wajah Huo Yuhao. Sebuah proyeksi melintas sebelum Huo Yuhao berubah menjadi Masquerade Douluo. Pada saat ini, Nangong Wan sudah sangat dekat sehingga dia tidak bisa menarik kembali serangannya. Saat lampu hijau gelap menyala, Masquerade Douluo langsung hancur berkeping-keping. Di bawah pengaruh racun dari tubuh sejati surgawi, dia langsung larut dan berubah menjadi cairan berwarna hijau gelap yang menetes ke bawah. Apakah Masquerade sudah mati? Nangong Wan ngeri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao telah mengubah Masquerade Douluo, jelas bahwa Masquerade Douluo telah mengalami pukulan mematikan, mengingat bagaimana dia benar-benar tidak berdaya melawan serangannya. Saat ini, Huo Yuhao dengan baik muncul di tempat Masquerade Douluo sebelumnya. Dia telah menggunakan duplikasi spiritualnya untuk menduplikasi pemindahan Xuanwu. Dia telah menggunakan pemindahan Xuanwu berkali-kali dan mulai sangat menyukai keterampilan jiwa ini. Ini jelas merupakan keterampilan pamungkas yang menyelamatkan jiwa. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya perlu menemukan Susansi untuk menduplikasinya lagi setiap 3 kali saya menggunakannya. Nangong Wan bukan satu-satunya yang kagum dengan kematian Masquerade Douluo. Bahkan Penatua Song terkejut. Dia tidak pernah menduga Douluo berjudul begitu lemah. Bahkan, pertahanan Masquerade Douluo runtuh saat mereka bentrok. Awalnya, Penatua Song berpikir bahwa Masquerade Douluo secara kritis terluka olehnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika Nangong Wan benar-benar menghancurkan Masquerade Douluo, Huo Yuhao sudah menyelinap di belakang Penatua Song. Nangong Wan tegang sebelum tubuh sejati surgawinya menggeliat. Setelah ini, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan kabut beracun yang menyelimuti Penatua Song dan Huo Yuhao. Saya tidak bisa bertarung lagi. Kematian Masquerade Douluo terlalu aneh. Dia begitu aneh sehingga dia mulai menjadi takut. Meskipun dia tahu bahwa dia lebih kuat dari Masquerade Douluo, dia juga tahu bahwa perbedaannya tidak terlalu besar. Dia tidak ingin mati di sini. Dia sudah memutuskan untuk melarikan diri saat dia melepaskan kabut beracunnya. Kabut beracunnya adalah keterampilan asalnya dan sangat kuat. Tidak ada kekuatan jiwa yang bisa menghanyutkannya, itu hanya bisa dihindari. Bahkan bisa menutupi area yang luas. Itu adalah keterampilan terbaik yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, suhu udara turun secara signifikan. Langit malam yang sudah dingin berubah menjadi lebih dingin, dan salju tebal mulai turun dari langit. Kabut beracun yang dilepaskannya juga mengandung air. Tiba-tiba, air dalam kabut membeku, menipiskan kabut. Badai salju mulai mengamuk. Meskipun kabut tidak bisa dihilangkan oleh kekuatan jiwa, itu masih tidak berguna melawan salju yang jatuh. Temperatur yang sangat rendah juga sangat membatasi kecepatan Nangong Wan. Sinar ilusi cahaya emas mawar tampaknya berubah dari palsu menjadi nyata saat mendarat di Nangong Wan. Nangong Wan mengerang, dan arwahnya bergetar hebat. Dia segera terlepas dari tubuh sejati surgawinya. Proyeksi hijau tiba di depan Nangong Wan. Yang dilihat Nangong Wan hanyalah Green Shadow Godly Eagle yang perkasa. Burung adalah musuh alami kelabang. Ini bahkan lebih benar untuk Green Shadow Godly Eagle. Nangong Wan, yang baru saja mengalami serangan dari kejutan spiritual Huo Yuhao, hanya bisa menyulap kekuatan jiwanya untuk secara paksa bentrok dengan Penatua Song.
Perbedaan absolut dalam kemampuan mereka ditunjukkan pada saat ini. Nangongwan mendengus sebelum dia terlempar pergi, meludahkan darah. Green Shadow Godly Eagle Elder Song segera terbang di atas kepalanya. Tepat pada saat inilah pusaran air putih aneh muncul di atas Nangongwan. Dia merasa sangat bingung dan kabur setelah dia mengalami pukulan berat. Dia ingin menggunakan keterampilan pelindungnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. The Green Shadow Godly Eagle sekarang ada di atasnya, dan menusukkan cakar tajamnya ke pundaknya. Kekuatan jiwa yang tajam langsung melonjak ke tubuh Nangongwan. Dia menjerit kesakitan sekali lagi. Kekuatan jiwanya sendiri telah disegel, dan ia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Dari awal hingga akhir, pertarungan berlangsung kurang dari 1 menit. Dari 2 iblis berjudul Douluo, 1 terbunuh dan yang lainnya ditangkap. The Green Shadow Godly Eagle berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tampaknya sangat tenang sekarang. Dia terbang menuju Song Elder dan memberinya acungan jempol. Ayo pergi, Penatua Song. Elang membuka mulutnya, dan suara Penatua Song keluar. Kamu. Sepertinya keputusanku tepat untuk membiarkanmu memerintahkan operasi ini. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia sudah mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menuju ke kota roh surgawi. Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya sekali lagi sebelum mengikuti di belakangnya. Pujian Penatua Song bukan tanpa pembenaran. Kemampuan Huo Yuhao membuatnya sangat terkesan. Pertarungan sebelumnya adalah bentrokan antara 3 title Douluo. Tetapi pada kenyataannya, Penatua Song jelas tahu bahwa seluruh pertarungan berada di bawah kendali Huo Yuhao. Dia benar-benar master jiwa tipe kontrol yang pantas. Dari Mass Enfeeblement di awal, Huo Yuhao menggunakan semacam metode untuk melemahkan pertahanan Masquerade Douluo. Setelah itu, Penatua Song melepaskan kekuatan penuhnya ke Masquerade Douluo karena Huo Yuhao memintanya untuk melakukannya melalui deteksi spiritualnya. Jika tidak, mengapa Penatua Song meninggalkan Huo Yuhao untuk menyerang Masquerade Douluo tepat saat Lipan Surgawi mendekatinya? Penatua Song tidak memikirkan itu. Tentu saja, musuh mereka juga tidak memikirkan hal itu. Begitulah cara Masquerade Douluo terbunuh. Huo Yuhao mengendalikan seluruh proses, menggunakan pemindahan Xuan Wu untuk melarikan diri dari bahaya. Sama seperti Lipan Surgawi ingin melarikan diri, dia menggunakan keterampilan tipe domain untuk menetralkan kabut beracun. Pada saat yang sama, ia menggunakan serangan tipe rohaninya untuk menghentikan Nangongwan dan menjatuhkannya dari tubuh sejati jiwa martialnya. Penatua Song datang pada saat itu, mencegahnya melindungi dirinya sendiri, bahkan dengan semua kekuatannya. Huo Yuhao bahkan telah menawarkan Nangongwan kebingungan spiritualnya sebelum Penatua Song menyerang. Penatua Song percaya bahwa dia bisa menang melawan kedua title Douluo, bahkan jika dia bertarung sendiri. Namun, akan sangat sulit untuk mempertahankan mereka dalam pertarungan. Itu sudah cukup baik jika dia bisa membunuh salah satu dari mereka. Namun, itu akan memakan waktu. Masquerade Douluo mengendalikan, sementara Centipede Surgawi menyerang. Jika mereka saling melengkapi dengan baik, mereka tidak akan mudah untuk berurusan. Namun, 2 tuan roh jahat itu benar-benar di bawah ibu jari Huo Yuhao dan kalah unggul. Meskipun mereka mungkin tidak menyadari kemampuannya, orang tidak bisa mengabaikan kekuatannya juga. Apa yang benar-benar dirasakan Penatua Song adalah bahwa semua kemampuannya tampaknya telah ditingkatkan ketika dia bertarung bersama Huo Yuhao. Selama pertempuran, itu adalah perasaan yang luar biasa hebat. Saat ini, dia mengerti mengapa dia adalah sosok simbolis di Sekte Tang. Dia benar-benar kuat. Karena ada 2 tuan jiwa jahat yang berurusan dengan Penatua Song dan Huo Yuhao, Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim orang lain untuk menyerang. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, Penatua Song dan Huo Yuhao sudah menghilang. Kedua tuan jiwa jahat itu juga pergi. Tanda pisah, tanda pisah. Mereka diam-diam kembali ke kota roh surgawi. Nangongwan telah tersingkir oleh Penatua Song, dan mereka membawanya kembali ke halaman. Sisanya belum tidur. Mereka sedang menunggu Huo Yuhao dan Penatua Song untuk kembali. Penatua Song, siapa ini? Nan Qiu Qiu sedang menunggu di halaman. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan Penatua Song kembali dengan Nangongwan, dia segera bergegas untuk menerimanya. Penatua Song tersenyum dan menjawab, kami telah menangkap seorang guru roh jahat. Saya yakin kami akan mendapatkan sesuatu jika kami menanyainya. Petik 2. Sisanya semua berjalan keluar dari kamar mereka. Yan Shaoze menerimanya.
Ketika dia melihat Nangong Wan, dia mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. Nangong Wan tampak sangat menyedihkan sekarang. Bahunya sudah bernoda darah. Penatua Song telah melumpuhkan lorong-lorong di lengannya dan menyegel kekuatan jiwanya. Dia benar-benar cacat sekarang. Penatua Song, mengapa orang ini begitu akrab denganku? Yan Shaoze bertanya dengan ragu. Penatua Song menjawab, Anda benar jika dia kenal Anda. Dia Nangong Wan, Lipan Surgawi. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 494.2. Yan Shaoze langsung membuka matanya lebar-lebar. Ini sebenarnya adalah Douluo Kelabang Surgawi, Nangong Wan. Tidak heran dia tampak begitu akrab. Ketika aku keluar menjelajah setelah lulus dari akademi, aku pernah berinteraksi dengannya. Jiwa bela dirinya sangat sulit untuk dihadapi, terutama dengan racun di dalamnya. Saya ingin membunuhnya, tetapi racunnya terlalu kuat. Akhirnya, dia melarikan diri. Saya tidak berharap dia mendarat di tangan Anda hari ini. Petik 2. Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak benar-benar mendarat di tanganku. Yu Hao dan aku bekerja sama untuk menangkapnya. Sejujurnya, aku mulai menyukai ide bertarung bersama Yu Hao. Dengan dia di sekitar, saya merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat. Petik 2. Yan Shaoze tidak berharap Penatua Song berpikir begitu tinggi tentang Huo Yu Hao dan tertawa. Penatua Song, jangan merusak junior kecilku seperti itu. Penatua Song terkekeh dan berkata, maksud saya apa yang saya katakan. Kekuatan spiritual Yu Hao tidak kalah dengan titol Douluo tipe spiritual. Terlepas dari kultivasinya yang sedikit lebih lemah, kontrol dan kemampuan tambahannya pasti tidak kalah dengan title Douluo. Untuk pertarungan di tingkat kami, akan sangat membantu jika dia ada di sekitar. Petik 2. Huo Yu Hao sedikit malu ketika dia berkata, Song Elder, kamu terlalu memuji saya. Penatua Song tersenyum tanpa mengatakan apapun. Yan Shaoze tertawa, junior kecil, jangan terlalu rendah hati. Ayo, beritahu kami bagaimana Anda menghadapi Douluo Centipede Surgawi dan jelaskan seluruh proses pertempuran. Petik 2. Huo Yu Hao memandang Penatua Song. Setelah Penatua Song memberinya izin, dia menguraikan bagaimana dia bertemu dan melawan dua tuan roh jahat secara terinci. Setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh iblis jahat lain yang berjudul Douluo, Yan Shaoze tidak bisa tertawa lagi. Karena mereka belum sekuat itu, orang-orang dari Sekte Tang tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan title Douluo. Namun, Yan Shaoze jelas menyadari kemampuan kejahatan yang berjudul Douluo. Dia tahu betapa frustasi mereka menghadapi. Dia mempertanyakan apakah dia bisa berurusan dengan dua tuan roh jahat dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia bekerja sama dengan Penatua Song. Dari uraian Huo Yu Hao, sepertinya dua tuan roh jahat terbunuh bahkan sebelum mereka berhasil melepaskan kekuatan penuh mereka. Mata roh Huo Yu Hao sangat misterius. Tidak heran Penatua Song sangat kagum padanya. Tidak heran dia adalah tokoh terkemuka generasi baru. Tidak heran guru menyebutkan bahwa akademi akan memiliki pilar begitu Yu Hao tumbuh dewasa. Reputasi akademi sebagai akademi top di benua ini ditakdirkan untuk terus berlanjut. Yu Hao, Yan Shaoze tiba-tiba berubah serius dan menatap Huo Yu Hao. Iya, Din Yan, Huo Yu Hao tidak mengerti mengapa Yan Shaoze tiba-tiba menjadi sangat serius. Yan Shaoze berkata, setelah operasi ini berakhir, jangan terlalu sering keluar. Tetap di Sekte Tang atau di Pulau Dewa Laut untuk diolah. Lebih baik jika Anda menunggu sampai kultivasi Anda mencapai gelar Douluo sebelum Anda pergi lagi. Petik 2. Huo Yu Hao tidak berharap Yan Shaoze mengatakan ini. Dia mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Sekte Tang sudah memiliki guru Suan yang tidak akan membiarkannya meninggalkan sekte. Sekarang ada Din Yan juga. Penatua Song mengangguk setuju dan berkata, Shaoze benar. Setelah kami kembali kali ini, saya akan berbicara dengan Penatua Suan. Jangan meninggalkan kota Shrek dengan mudah di masa depan. Petik 2. Song Elder, Din Yan, mengapa begitu? Xiao Xiao bertanya, bingung. Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, akademi tidak mampu kehilangannya. Yu Hao terlalu penting untuk masa depan akademi. Meskipun alat jiwa telah menjadi tren akhir-akhir ini, kemampuan individu masih sangat penting di tingkat tertinggi. Di masa depan, akademi akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Yu Hao ingin menjadi orang ini. Dia seperti guru saat itu. Dia bahkan melampaui dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko apapun. Petik 2. Penatua Song mengangguk. Dia sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Yan Shaoze.
Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, berjudul Dou Luo. Itu akan memakan waktu. Tapi, tidak ada kecuali, kata Penatua Song. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada kesuksesan pengembanganmu. Apapun yang ingin Anda capai di luar, Akademi dapat membantu Anda. Namun, Anda harus tetap berada di dalam kota Shrek. Bebe, Anda bertanggung jawab untuk mengawasinya setelah kami kembali. Jika dia menyelinap, aku akan menanyaimu. Petik 2. Iya, Bebe mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia diam-diam berpikir sendiri. Sepertinya saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan junior kecil untuk beberapa waktu sekarang. Huo Yuhao batuk dan berkata, Song Elder, Dinyan, kita harus menginterogasi Nangong Wan terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui di mana Guru Xiaoya. Petik 2. Penatua Song mengangguk dan berkata, saya khawatir itu akan sulit. Master jiwa jahat sangat bengkok. Mereka tidak takut mati. Selain itu, kami tidak dapat memaksa mereka untuk mengatakan apapun. Gagasan apa yang Anda miliki? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengganggu pikirannya dan mempertanyakannya sejak saat itu, memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, kekuatan spiritualku harus jauh melebihi dia sebelum aku bisa melakukan itu, dan dia adalah Dou Luo berjudul. Bahkan jika kekuatan jiwanya disegel, kekuatan spiritualnya masih sangat kuat. Saya khawatir ini akan sulit. Petik 2. Mata Yan Shaoze bersinar dengan cahaya dingin. Itu sederhana. Saya hanya akan membuatnya cukup lemah. Pikiran seseorang sangat terhubung dengan tubuhnya. Ketika seseorang dilemahkan melebihi tingkat tertentu, pikirannya juga akan menjadi lemah dan rentan. Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyainya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, aku akan mencobanya. Semua orang bisa kembali dan beristirahat. Shaoze, Yuhao, ikuti aku. Penatua Song meraih Nangong Wan dengan satu tangan dan berjalan menuju sebuah ruangan di mana tidak ada yang tinggal. Bei berkata, Song Elder, biarkan aku ikut. Dia benar-benar cemas tentang keberadaan Tang ya. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa ikut. Mereka berempat membawa Nangong Wan ke kamar. Penatua Song melewati Nangong Wan ke Yan Shaoze dan berkata, Shaoze, kamu bisa mengambil alih. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, biarkan saya melihat kondisinya terlebih dahulu, untuk melihat apakah dia memiliki batasan yang dikenakan padanya. Cahaya putih lembut bersinar dari tangan Yan Shaoze. Dia menggunakan telapak tangannya untuk menamparkan Nangong Wan dengan cepat. Saat dia mulai menamparkan, Nangong Wan mulai bergetar. Awalnya, getarannya sangat lembut. Namun, saat Yan Shaoze menamparnya dengan lebih keras, tubuh Nangong Wan mulai bergetar semakin lama. Bagi Dou Luo berjudul, kekuatan inti jiwanya adalah inti dari kekuatannya. Penatua Song menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel inti jiwa Nangong Wan sedemikian rupa sehingga berputar dengan kecepatan lebih lambat. Dari sana, itu tidak akan bisa memberinya kekuatan jiwa yang cukup. Yan Shaoze hanya memeriksa selama 15 menit sebelum dia berhenti. Dia mengangguk pada Penatua Song dan berkata, itu seharusnya baik-baik saja. Bahkan gereja Roh Kudus akan merasa sulit untuk membatasi dia, mengingat kultivasinya. Petik 2. Penatua Song mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Apa yang Anda rencanakan? Petik 2. Mata Yan Shaoze menyala dengan dingin, aku akan melumpuhkan inti jiwanya terlebih dahulu dan membiarkan kekuatan jiwanya menghilang. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Lebih jauh lagi, tanpa kekuatan jiwanya untuk mendukungnya, tubuhnya akan menjadi sangat lemah, bahkan dengan kekuatan rohaninya yang hebat. Petik 2. Penatua Song mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan lakukan itu. Anda bisa melakukannya, saya akan melindungimu. Yuhao, bersiaplah. Setelah kita melumpuhkan kekuatan jiwanya, kita tidak tahu reaksi apa yang akan kita dapatkan. Kita harus menjaga dia agar tidak turun ke histeria. Petik 2. Iya, Huo Yuhao berjalan ke satu sisi dan duduk bersila di kursi. Dia sementara beristirahat untuk memulihkan energinya. Yan Shaoze berdiri di depan tempat tidur tempat mereka meletakkan Nangong Wan. Tangannya membentuk cincin di depan tubuhnya. Kekuatan jiwa putih lembut melonjak, dan secara bertahap berubah menjadi emas redup. Gelombang kekuatan jiwa yang dia lepaskan juga mulai menari seperti api. Kekuatan jiwa perlahan membentuk pusaran air melayang di atas Nangong Wan. Itu tidak mudah mencoba melumpuhkan inti jiwa Titled Dou Luo.
Itu seperti apa yang terjadi ketika Huo Yuhao tampil paling baik. Sebuah ledakan besar dapat terjadi jika inti jiwa seseorang terpengaruh. Jika inti jiwa dari titol Douluo meledak, itu bisa berpotensi sangat berbahaya. Jika Douluo berjudul mati, seperti Maskuret Douluo miliki, segalanya masih akan baik-baik saja. Itu karena inti jiwa dari orang mati yang berjudul Douluo akan menyusut dan perlahan-lahan menghilang ketika dia secara bertahap kehilangan energi hidupnya. Bahkan jika ledakan terjadi, itu akan terjadi di dimensi lain. Itu tidak akan memengaruhi dunia ini. Namun, melumpuhkan inti jiwa Master Jiwa sebelum dia meninggal jauh lebih merepotkan. Inti jiwa Master Jiwa bergantung pada energi kehidupan Master Jiwa. Untuk melumpuhkan inti jiwanya, kekuatan jiwa di jiwanya harus dibimbing, dan inti jiwa harus dihancurkan sama seperti pada titik terlemahnya. Api putih yang berputar di atas Nangongwan berputar lebih cepat. Pusaran air putih halus muncul di depan perut Yan Shaoze, di mana inti jiwanya berada. Yan Shaoze adalah Douluo Transcendent. Sebagai murid yang mewarisi Penatuamu dan Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dia sangat kuat. Radiant Phoenix-nya adalah jiwa bela diri peringkat atas, dan dia adalah seorang Douluo Transcendent. Bertahun-tahun kekuatan jiwanya perlahan-lahan membaik. Dia sekarang menjadi pangkat 96 gelar Douluo. Dibandingkan dengan Elder Song, dia hanya lebih rendah dengan satu peringkat. Meskipun perbedaan dalam peringkat satu ini sangat besar, Yan Shaoze mungkin tidak jauh lebih lemah daripada Penatua Song jika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya, mengingat bahwa jiwa bela dirinya jauh lebih kuat. Saat ini, aura inti jiwanya dilepaskan. Huo Yuhao, yang sedang beristirahat, bisa merasakan sesuatu. Dia tidak perlu membuka matanya, dan hanya diam-diam merasakan gelombang kekuatan jiwa dari tubuh Yan Shaoze. Dia diam-diam terkesan. Kekuatan jiwa Yan Shaoze beredar dalam keadaan pusaran air di sekitar inti jiwanya. Namun, sirkulasi kekuatan jiwanya jauh lebih lambat daripada Huo Yuhao, karena kekuatan jiwanya benar-benar cair. Soul Land 2 Chapter 494.3. Jika inti jiwa Huo Yuhao seperti tornado di langit, maka inti jiwa Yan Shaoze seperti pusaran air besar yang bisa melahap semua yang ada di lautan. Kekuatan jiwa yang dikandungnya jauh lebih besar. Douluo berjudul memang Douluo berjudul. Saat Huo Yuhao diam-diam memandang dengan kagum, dia juga memikirkan dirinya sendiri. Saat kemampuannya meningkat, kepercayaan dirinya juga tumbuh. Dia bahkan percaya diri bertarung dengan Douluo berjudul. Namun, aura yang dipancarkan Yan Shaoze sekarang membuatnya sepenuhnya menyadari betapa inferiornya dia. Bukankah begitu, meskipun dia tampaknya telah mengendalikan pertarungan sebelumnya, itu karena Penatua Song ada di sekitar. Jika bukan karena dia akan mati melawan iblis bertitel Douluo, bahkan jika itu hanya duel. Jika dua iblis bertitel Douluo itu melepaskan kekuatan penuh mereka sejak awal, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan dari mereka atau bahkan menangani perkelahian di tingkat itu. Penatua Song dan Din Yan keduanya benar. Dia harus menjadi lebih kuat. Setelah dia kembali kali ini, dia harus bekerja lebih keras pada kultivasinya ketika dia belajar tentang alat jiwa dari Guru Xuan. Paling tidak, dia harus sepenuhnya menyerap Manifold Mysterious Ice Essence di tubuhnya terlebih dahulu. Saat Huo Yuhao memikirkan semua itu, Yan Shaoze memulai. Pusaran air putih di atas Nangongwan perlahan turun. Bagian tajamnya mendarat langsung di dantian Nangongwan. Ketika menyentuh tubuh Nangongwan, Nangongwan bergidik dan sadar kembali. Ketika dia melihat nyala api di tubuhnya ketika dia bangun, dia heran. Dia jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya dengan cepat merembes keluar melalui dantiannya. Perlahan-lahan menghilang, dan saat menghilang, ia memasuki dimensi lain. Mereka mencoba melumpuhkan kekuatan jiwaku. Nangongwan ngeri ketika berkata, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda telah melukai banyak orang, kata Yan Shaoze dengan dingin, kami hanya menjalankan keadilan. Kami sudah berbelas kasihan dengan tidak membunuhmu. Adalah hal yang baik untuk menyingkirkan kemampuan Anda sebagai tuan roh jahat. Petik 2. Tidak, aku mohon, tinggalkan aku kekuatan jiwa. Saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagi Douluo berjudul, penghamburan kekuatan jiwanya terlalu mengerikan. Dia terlalu terbiasa memiliki kekuatan besar. Saat dia kehilangan itu semua akan menjadi siksaan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Yan Shaoze tergerak dan bertanya, oh, Anda akan membiarkan saya melakukan apapun yang saya inginkan? Petik 2. Nangongwan tidak bisa bergerak,
dan hanya bisa berbicara, ya, ya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda membutuhkan saya dapat menjadi agen yang menyamar di gereja Roh Kudus. Anda dapat membatasi tubuh saya. Selama kamu membiarkan aku mempertahankan kekuatan jiwaku, aku rela melakukan apa saja. Petik 2. Penatua Song mengerutkan alisnya dan menatap Yan Shaoze. Di sisi lain, Huo Yuhao juga perlahan membuka matanya. Mereka tidak menyangka Nangong Wan tidak memiliki otak yang sempurna. Baiklah, biarkan aku bertanya beberapa pertanyaan dulu. Yan Shaoze berkata, namun, pusaran air itu masih menyedot kekuatan jiwanya. Nangong Wan menjawab dengan kesakitan, bisakah kamu berhenti menghisap kekuatan jiwaku terlebih dahulu? Yan Shaoze mendengus dingin dan berkata, selama inti jiwa Title Douluo tidak hancur, bukankah mudah untuk mengembalikan kekuatan jiwanya? Kita bisa membiarkannya seperti ini. Ini akan membuat Anda tetap terjaga juga. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang. Jawab aku secepat mungkin. Jika Anda ragu, saya akan menghancurkan inti jiwa Anda. Anda hanya memiliki satu peluang.